Hey, Samagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Ingat untuk berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bocoran untuk low quality gambar manga One Piece chapter 1066 sudah beredar di dunia maya. Itu pun diikuti dengan beberapa terjemahan dari beberapa sumber yang sedikit tidaknya mengungkap kebenaran apa yang telah terjadi di chapter ini. Chapter One Piece di minggu ini benar-benar gila. Begitu banyak hal yang terungkap, dimulai dari pengungkapan dari insiden Ohara, terbongkarnya perang besar yang terjadi 900 tahun yang lalu. Jaguar de Saul dipastikan juga masih hidup. Penampilan dari Dr. Vegapunk, Dragon yang menciptakan pasukan revolusioner, dan masih banyak yang lainnya. Ini pun merujuk kepada video Tamagon kali ini yang dimana kita akan bersama-sama mencoba untuk menganalisa beberapa poin yang sangat menarik di chapter ini. Jadi beberapa poin penting di chapter ini akan Tamagon bagi penjelasannya dan analisanya. Ini akan memudahkan kalian menonton serta mendengar hal ini. Namun tentunya sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Yep, sebelum kita masuk ke dalam beberapa poin penting di chapter ini, Tamagon akan sedikit menggambarkan apa isi dan makna dari chapter 1066 yang sudah kita dapatkan ini. Sebagian besar pada chapter ini menggambarkan kebrutalan sekaligus hal yang memilukan. Bantuan untuk mengungkap segala hal yang tertutupi bukanlah dari seseorang, melainkan dibuka oleh alam itu sendiri dan beberapa masyarakat yang menyadari akan hal yang tidak beres pada dunia ini. Harta terbesar pada dunia ini memang bukanlah materi semata, melainkan ilmu pengetahuan dan juga konsep kemanusiaan yang akan membawa semua pada logika yang sesungguhnya. Kebutuhan manusia terlihat dari kepentingan, ambisi, dan kekuasaan. Ingat, isi dari chapter ini merupakan sebuah sindiran bagi para manusia itu sendiri. Yeps, kita akan masuk ke dalam poin penting pertama yang menarik untuk dibahas, yakni kemunculan dari Dr. Vegapunk yang asli. Siapa yang menduga bahwa Dr. Vegapunk mempunyai fisik yang di luar dugaan kita semua? Dia memang disebut sebagai kakek tua, namun fisiknya tidak ada yang memperkirakan akan seperti ini. Pada waktu muda, dia punya kepala yang menjulur tinggi ke atas, namun sesaat setelah muda pada saat bertemu Luffy dan juga kawan-kawannya, di atas kepalanya terdapat potongan apel. Nah, sangat tepat kita mengatakan bahwa yang menjadi inspirasi dari Eiichiro Oda menciptakan karakter Vegapunk ini adalah seorang ilmuwan paling jenius di dunia, yakni Albert Einstein. Mungkin juga apel yang berada di atas kepala dari Vegapunk itu bisa jadi akan merujuk kita kepada satu ilmuwan lagi. Dia adalah Isaac Newton dengan konsep terkenalnya yaitu kejatuhan apel. Namun tidak hanya fisik dari Einstein saja yang diduplikasi ke Vegapunk. Itu juga dikaitkan dengan kritik sosial antara sains dan juga etika. Di antara semua ilmuwan di dunia, Oda Sensei memilih seorang ilmuwan yang diakui sebagai bagian dari dasar pembuatan bom atom, senjata yang menyebabkan bencana besar di Jepang, dan sebagai manusia kita berada di jurang kepunahan pada waktu itu. Persamaan dari Vegapunk dalam dunia One Piece juga mirip. Vegapunk juga telah menciptakan senjata yang dapat menghancurkan pulau itu sendiri. Itu bernama Seraphim. Ini adalah makhluk yang diciptakan dengan kombinasi faktor garis keturunan organisme. Nah, kemungkinan juga senjata yang menghancurkan pulau Lulusia oleh Im Sama itu bisa jadi adalah rekayasanya juga. Pada tahun 1952, Einstein menulis kepada majalah Jepang Kaizo. Dia menjelaskan bahwa motivasinya untuk mempromosikan penelitian tentang bom adalah ketakutannya bahwa Jerman akan membuatnya juga. Mungkinkah alasan Vegapunk membuat Seraphim juga sama seperti halnya dalam dunia nyata Einstein membuat bom atom? Ketakutan dari Vegapunk adalah mungkin saja seseorang juga akan mendapatkan ataupun membuat senjata yang akan dapat menghancurkan dunia. Nah, dengan proyek Seraphimnya saat ini, dia hanya berusaha untuk melindungi ataupun setidaknya mengantisipasi benda lain yang lebih gila akan muncul untuk memusnahkan dunia ini. Namun, apa yang terjadi dengan Einstein dalam dunia nyata setelah dia berhasil menciptakan sebuah bom atom yang mengerikan? Einstein mengatakan, dia sangat menyesal. Saya membuat kesalahan besar dalam hidup saya ketika saya menandatangani surat kepada Presiden Roosevelt yang merekomendasikan pembuatan bom atom. Ini kata Einstein dikutip oleh temannya yaitu Linus Pauling. Hanya beberapa minggu sebelum dia meninggal, Einstein berbicara tentang masalah ini untuk terakhir kalinya. Jika saya tahu bahwa ketakutan ini, yang dimana Jerman membuat bom itu hal yang tidak dibenarkan, saya tidak akan berpartisipasi dalam membuka kotak Pandora ini. Di sisi lain, dalam dunia One Piece, Vegapunk membuka kotak Pandoranya sendiri di dunia One Piece. Kita akan lihat apa akibatnya. Apakah dia akan menyesali apa yang telah
dia lakukan selama ini ketika sains dan teknologi yang Vegapunk buat berada di tangan pemerintah. Itu pun diikuti dengan kekuasaan, ambisi dan juga kepentingan segelintir individu. Ini pun tentunya dapat menjadi penyebab punahnya semua kehidupan, menghancurkan segala sesuatu hal dan bahkan sejarah itu sendiri. Jepang setelah Perang Dunia Kedua telah berbicara menentang penggunaan bom nuklir. Nah, secara tidak langsung Oda tidak mengatakan jangan lupa sejarah, masa lalu dan juga ilmu. Karena tentunya di dunia ini banyak pemerintah yang berusaha mengendalikan ini dari ketidaktahuannya. Yep, seperti kasus dalam insiden Ohara. Apapun yang dilakukan dan bagaimanapun caranya, sejarah tidak akan mungkin pernah terhapus dalam ingatan manusia dan dunia. Ilmu pengetahuan akan menjadi cerminan kuat untuk memberikan manusia kesempatan mempelajari tentang eksistensi sejarah di masa lalu. By the way, sebenarnya Oda Sensei sudah memberikan kita foreshadow yang lumayan kuat dengan penampilan Vegapunk ini. Coba saja kalian lihat pada cover story petualangan Enel dalam luar angkasa. Di sana terdapat ada bajak laut luar angkasa dengan anggotanya yaitu seorang anjing sedang melawan Enel. Lihat baik-baik logo Jolly Roger dari mereka. Yeps, itu adalah Jolly Roger dengan kepala lonjong seperti mirip sekali dengan apa yang menjadi penampilan Vegapunk yang asli. Nah, atau jangan-jangan nih, Vegapunk memang ada hubungannya dengan bajak laut luar angkasa ini. Jolly Roger biasanya identik dengan kaptennya, bukan? Kita juga bisa melihat pada chapter ini penampilan dari Monkey D. Dragon pada saat setelah insiden Berserkal bertemu dengan Vegapunk. Saat itu, dia berusia 33 tahun. Nah, entah kenapa angka 33 sangat erat kaitannya dengan pemberontakan. Organisasi Freemasonry berkaitan erat dengan angka 33. Ada juga tim dari Nico Olvia pada saat di Ohara terbentuk oleh 33 arkeolog. Kemudian dilihat dari penampilannya. Tambahan rasa inspirasi Oda dalam membuat karakter dari Dragon ini adalah kembali ke dunia nyata kita lagi. Apa kalian tahu? Che Guevara. Pakaian Dragon mengingatkan kita pada revolusioner Che Guevara, seorang tokoh yang sangat penting dalam revolusi Kuba. Perhatikan bahwa di bajunya dia memiliki bintang. Nah, ini sepertinya dia milik tentara suatu negara. Vegapunk sempat mengatakan dia tentara yang sangat miskin. Apakah dia memang dulunya adalah bagian dari suatu pasukan? Apakah dia bagian dari pasukan Marine ataukah ada tentara lain dalam organisasi yang belum kita ketahui sebelumnya dalam One Piece? Nah, jadi Tamukan akan bahas ini di teori selanjutnya ya, karena durasinya mungkin nanti akan menjadi sangat panjang jika dibahas di sini. Sekarang coba kalian perhatikan lagi di celananya. Di sana tampak terlihat seperti kain yang diikat dengan pola menyilang. Yeps, pola ini entah kenapa sangat mirip sekali seperti tato yang digunakan sekarang di wajahnya. Dicatat ya, pada saat dia bertemu dengan Vegapunk ini di Ohara, dia masih belum memiliki tato wajah. Kemudian kejutan yang terbesar pada chapter ini kita mengetahui bahwa sosok dari Jaguar de Soul memang benar-benar masih hidup. Pertanyaannya, kenapa dia masih hidup? Bukannya dia sudah dieksekusi oleh Aokiji pada saat insiden Ohara terjadi? Jawabannya sangat sederhana. Aokiji menggunakan S-Time Capsule untuk menyegalnya. Ini bertujuan untuk dia bisa bertahan. Saul kali ini berada di Pulau Elbaf untuk menjaga buku-buku yang ditinggalkan oleh penduduk Ohara. Nah, kita akan benar-benar nanti akan melihat bagaimana pertemuan emosional yang akan terjadi antara Robin dan juga Saul di dalam pulau ini. By the way, jika kalian melihat lebih detail dengan raksasa yang mengambil buku-buku dari danau, tamukan rasa para raksasa itu adalah para anak buah dari bajak laut Hairudin. Kita semua tahu kan bahwa itu menjadi satu-satunya bajak laut raksasa yang diperkenalkan oleh Eiichiro Oda. Siluet dari raksasa pengambil buku tersebut sangat mirip dengan orang-orang ini. Nah, menariknya mereka tentunya sekarang sudah berada di Elbaf dan sangat relevan sekali. Bajak laut raksasa ini sudah ada di dalam naungan bos topi jerami. Terakhir, apa kalian masih ingat dengan teori Tamagon yang mengatakan bahwa robot kuno yang ditemukan oleh Luffy dan kawan-kawannya ini sebenarnya masih bisa dihidupkan? Yeps, Tamagon menduga ada hal pada diri Luffy yang bisa untuk memicu robot ini akan hidup. Pada chapter ini, entah kenapa secara tidak langsung, Luffy berhasil untuk tanda petik menggerakkan ataupun memberikan trigger kepada robot ini. Meskipun Eiichiro Oda sepertinya mencampurkan momen kocak pada saat Luffy ingin melihat robot ini menyala dengan cara memanggil namanya. Secara tidak langsung, robot itu berhasil untuk bereaksi dengan cara meledak. Mungkin kedepannya Tamagon rasa bukan hanya robot kuno yang akan kita temukan. Beberapa barang peninggalan prasejarah milik kerajaan kuno pun juga akan disimpan oleh Vegapunk di dalam pulaunya ini. Barang-barang ini pun disinyalir akan bisa digunakan kembali dengan tanda petik kehendak yang dimiliki oleh kaum D. Oke, sekian saja menurut analisa Tamagon mengenai chapter 1066 ini. Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.